mengenal bentuk bangun datar. Bentuk-bentuk dari bangun datar. Gambar persegi. Nah, bentuk persegi itu seperti ini. Jadi bentuknya kotak ya untuk persegi. Nah, yang selanjutnya persegi panjang. Persegi panjang itu bentuknya adalah seperti persegi tapi dia lebih panjang. Kemudian lingkaran. Nah, bentuknya seperti ini ya. Yang selanjutnya adalah segitiga. Selanjutnya lagi ada belah ketupat. Nah, bentuknya seperti ini. Yang selanjutnya lagi ada jajar genjang. Jadi seperti persegi panjang tapi sisi kanan dan kirinya dia miring. Yang selanjutnya adalah layang-layang. Sebenarnya layang-layang ini seperti belah ketupat, hanya yang membedakan adalah bagian bawahnya itu lebih panjang. Kalau belah ketupat itu kan seperti persegi yang dimiringkan, sedangkan layang-layang seperti belah ketupat tapi bagian sisi bawahnya lebih panjang. Yang selanjutnya adalah trapesium. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk dari bangun datar yang harus kalian ketahui. Yang selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai persegi dan persegi panjang. Jadi bedanya apa sih persegi dan persegi panjang dan contohnya ada apa aja. Nah, di sini persegi ya. Sebelah kiri ada persegi dan sebelah kanan ada persegi panjang. Jadi kalau persegi panjang itu adalah lebih panjang daripada si persegi. Nah, contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari kalau persegi? Yang pertama itu contohnya ada catur, ya kan? Papan catur ini kan berbentuk persegi, atau ada lagi jam. Nah, kalau kalian di rumahnya mempunyai jam yang bentuknya persegi, ini bisa dijadikan contoh sebagai bentuk persegi. Nah, kalau yang persegi panjang ada apa aja? Yang persegi panjang ini ada papan tulis. Nah, kalau kalian di sekolah ada papan tulis itu di depan kalian ketika guru kalian menerangkan pelajaran. Nah, itu adalah salah satu contoh dari persegi panjang. Nah, yang selanjutnya ada juga meja. Kalau kalian di rumah nih ada meja tamu atau meja makan. Nah, itu bentuknya persegi panjang. Nah, yang selanjutnya di sini ada lingkaran dan segitiga. Jadi di sebelah kiri kalian itu adalah gambar lingkaran, yang sebelah kanan kalian adalah gambar segitiga. Nah, dicontoh di dalam kehidupan sehari-hari, ayo ada apa aja coba kalau yang lingkaran? Coba kalian lihat di sekitar kalian, ada apa aja sih yang bentuknya seperti lingkaran? Nah, kalau di sini ada jam. Kalau di tempat rumah Miss, di sini ada jam. Jam Miss di sini berbentuk lingkaran. Nah, mungkin kalian di rumahnya ada yang bentuknya lingkaran apalagi? Mungkin uang logam. Uang logam juga bisa tuh bentuknya lingkaran. Atau di sini ada juga roda. Nah, roda motor, roda mobil, roda sepeda bentuknya lingkaran. Itu bisa sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa lagi? Nah, ada CD. Ada kaset atau CD, ini bentuknya juga lingkaran. Nah, kalau yang segitiga, bentuknya ada apa aja? Contohnya, ada penggaris. Kalian punya penggaris yang bentuknya segitiga? Nah, ini adalah contoh dari bangun datar segitiga. Nah, yang selanjutnya ada tanda nih. Ada tanda rambu-rambu, bentuknya juga segitiga. Yang selanjutnya ada topi ulang tahun nih, yang bentuknya segitiga atau bendera yang bentuknya segitiga. Jadi di sekitar kalian yang bentuknya segitiga, coba yuk disebutin di komen ya, ada apa aja di rumah kalian yang bentuknya lingkaran atau bentuknya segitiga. Nah, yang selanjutnya di sini ada belah ketupat dan layang-layang. Sebelah kiri ada belah ketupat dan di sebelah kanan kalian ada layang-layang. Nah, contohnya ada apa aja nih kalau yang belah ketupat? Nah, kalau belah ketupat udah jelas ya. Contohnya adalah ketupat yang kalian biasanya bikin tuh kalau lebaran. Nah, untuk lebaran itu kan biasanya bikin ketupat tuh. Nah, itu adalah contoh dari belah ketupat. Nah, contoh lainnya ada apa? Ada liontin. Liontin untuk kalung ya. Biasanya itu ada yang bentuknya seperti belah ketupat nih, seperti ini. Nah, yang selanjutnya layang-layang. Contohnya adalah permainan layangan. Permainan layangan. Nah, layangan ini adalah contoh dari bangun datar berbentuk layang-layang. Jadi kalian tahu ya, nih layang-layang ada yang seperti yang di atas, ada yang seperti yang di bawahnya. Ini adalah contoh dari bangun datar, belah ketupat, dan layang-layang. Mungkin di rumah kalian ada lagi yang memiliki bentuknya mirip seperti belah ketupat atau layang-layang, kalian bisa sebutin saja. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada jajar genjang dan ada trapesium. Nah, yang jajar genjang nih yang atas ya, contohnya ada apa aja sih kalau jajar genjang? Bentuknya, nah ada penghapus yang seperti ini. Nah, ini kan sisi kanan dan kirinya miring, maka disebut sebagai bangun datar jajar genjang. Atau ada juga wajik. Tahu ya makanan wajik, kalau kalian potong tuh biasanya dipotongnya miring, membentuk seperti jajar genjang. Nah, kalau yang selanjutnya di sini contoh dari trapesium. Contoh trapesium ada atap rumah kalian nih, genteng kalian.
Nah, kan bentuknya miring tuh seperti trapesium. Ada juga mungkin dari perahu nih, bagian bawah perahu, badan perahu ya, bentuknya seperti trapesium. Nah, coba lihat di sekitar kalian. Mungkin ada bentuk-bentuk yang seperti jajar genjang atau mungkin seperti trapesium. Kalian bisa langsung di komen ya, bentuknya ada apa aja. Coba sebutin sebanyak-banyaknya di sekitar kalian bentuk-bentuk bangun datar. Bisa persegi, persegi panjang, lingkaran, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, ataupun yang ada di sekitar kalian ataupun yang ada di ruang kelas kalian. Bisa disebutin langsung semuanya ya. Baik anak-anak, dari video yang kita saksikan tadi, kalian sudah bisa paham kan apa itu bangun datar dan jenis-jenis bangun datar. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, Ibu akan memberikan kalian tugas. Silakan buka buku tema kalian halaman 5, kerjakan latihan soalnya nomor 1 sampai nomor 5 di buku tugas. Dan Ibu akan memberikan kalian waktu 15 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Bisa ya? Jadi anak-anak, bangun datar adalah sebuah bangun yang hanya memiliki dua bagian yang disebut dengan panjang dan lebar. Karena waktunya sudah habis, silakan kumpulkan tugas kalian di depan meja Ibu ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan diskusi kelompok. Diskusi kelompok pada hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil di mana satu kelompok akan beranggotakan 2 orang, di mana 2 orang ini adalah teman sebangku kalian. Di sini, langkah-langkah untuk melakukan diskusinya adalah setiap anak menyebutkan benda di rumah apa saja yang berbentuk bangun datar. Kemudian kalian diskusikan dengan teman sebangku dan catat pada lembar kerja siswa. Kemudian Ibu akan memanggil kalian satu persatu ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama teman sebangku. Ibu akan memberikan kalian waktu 10 menit untuk berdiskusi. Setelah itu, Ibu akan memanggil kelompok kalian secara acak untuk masuk ke kelas. Siap ya? Anak-anak, kita akan belajar mata pelajaran yang kedua ya, yaitu bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang teks informatif. Apakah di sini ada yang tahu apa itu teks informatif? Jadi, teks informatif itu adalah teks yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembacanya. Nah, contoh dari teks informatif sendiri itu kalian bisa buka buku di halaman 13, lalu kalian baca dan pahami apa yang ada dalam teks tersebut ya. Hari ini kita akan belajar tentang menemukan isi teks informasi. Langkah-langkah menemukan isi teks dari setiap paragraf. Langkah yang pertama, kalian harus membaca dan mencermati seluruh kalimat dalam paragraf. Langkah yang kedua, kalian harus memperhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam paragraf. Langkah yang ketiga, kalian harus menentukan kalimat yang merupakan kalimat utama. Nah, kalimat utama itu terletak di awal, di akhir, atau campuran, yaitu di awal dan di akhir. Perlu diingat anak-anak bahwa kebanyakan kalimat utama terletak di awal paragraf. Selanjutnya, kalimat utama itulah yang mengandung isi cerita dari setiap paragraf. Untuk lebih jelasnya, ayo kita coba. Contoh paragraf. Menemani ibu ke pasar. Pada hari Minggu pagi, ibu mengajak Udin pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan kue. Sudah lama sekali Udin tidak ikut ibu ke pasar. Jadi, hari ini Udin semangat sekali untuk bergegas. Nah, kira-kira apa isi teks dari paragraf tersebut? Mari kita simak penjelasannya. Nah, dari teks tersebut, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Jadi, isi teks informasi dari paragraf tersebut adalah pada hari Minggu pagi, ibu mengajak Udin pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan kue. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Setelah melihat video tadi, apakah kalian sudah paham? Tentunya sudah paham dong. Selanjutnya, mari kita berlatih. Anak-anak, ayo coba kita baca teks tentang berlibur di rumah paman. Nah,
Setelah kalian baca teks tentang berlibur di rumah paman, coba sekarang kalian temukan isi teks informasi tersebut dari setiap Nah, setelah membaca dan memahami dari teks tersebut, kalian pasti mengertikan isi dari teks tersebut apa. Nah, maka dari itu, ibu menugaskan kalian untuk meringkas isi teks tersebut ya. Nah, di sini ada contoh dari teks informatif sendiri yang sudah terbagi susunannya. Nah, nanti kalian bisa maju ke depan untuk melihat bagaimana atau cara mengerjakan dari yang sudah ibu tugaskan. Anak-anak, apakah tugasnya sudah selesai? Bagi yang sudah selesai, tugasnya bisa dikumpulkan ke depan ya. Pada pelajaran terakhir pada hari ini adalah budaya prakarya, yang mana kita akan mempelajari tentang karya dekoratif. Untuk memahami tentang karya dekoratif, coba simak video berikut ini. Halo, Assalamualaikum solih-solihah. Kali ini kita akan membahas tema 7 subtema 3, yaitu tentang menggambar motif dekoratif. Sekarang coba kalian amati gambar kertas surat di bawah ini. Bagian tepi surat dihiasi dengan motif yang indah. Motif hias ini termasuk motif dekoratif. Apa sih motif dekoratif itu? Motif dekoratif merupakan desain atau pola yang ada dalam karya dekoratif yang berfungsi untuk menghias permukaan suatu benda. Nah, jadi motif dekoratif ini dibuat untuk membuat permukaan benda menjadi lebih indah. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, saat kita membuat motif dekoratif, kita menggunakan unsur karya seni atau unsur dekoratif. Masih ingatkah kalian tentang unsur dekoratif? Nah, di sini sudah ada contoh kertas surat yang dihiasi dengan motif dekoratif. Tentunya menggunakan unsur karya dekoratif. Di sini terdapat garis. Ada garis zigzag dan garis lengkung. Kemudian ada juga unsur bidang, yaitu persegi panjang. Dan ada juga unsur warna. Di sini terdapat warna merah muda dan warna putih. Bisa diperhatikan ya. Kemudian, selain kertas surat, motif hias atau motif dekoratif juga bisa digunakan untuk menghias pelindung ponsel atau pelindung HP. Pelindung HP ini memiliki motif dan warna yang bermacam-macam. Bisa diperhatikan ya pada gambar ini. Pelindung HP dihias dengan motif dekoratif. Kombinasi garis, bidang, dan warna dalam motif dekoratif bisa menambah keindahan dan terlihat lebih menarik. Selanjutnya kita akan membuat bersama-sama apa itu karya dekoratif sederhana ya anak-anak. Sekarang saya minta kalian maju secara bergantian ke depan dan menunjukkan hasil karya kalian. Kerja bagus anak-anak, karya yang kalian buat luar biasa. Kalian hebat, aplaus untuk kalian semua. Untuk mengevaluasi hasil belajar ini,
ada beberapa kegiatan penting. Yang pertama adalah pemaparan materi. Di sini ada dua jenis pemaparan materi yang digunakan. Yang pertama adalah pemaparan materi oleh guru dan yang kedua adalah penyajian dari video. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan diskusi kelompok, di mana diskusi ini diharapkan mampu untuk merangsang kreativitas peserta didik dalam menyampaikan gagasan dan ide mereka. Kegiatan yang ketiga adalah pemberian tugas dengan tujuan untuk melatih dan merangsang pengembangan pola pikir